Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana nabi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah malam ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. InsyaAllah waktu yang tersisa sampai dengan masuknya waktu Isya dan kita isi sebagaimana biasa dengan tetap taklim. Kemudahan serangkaian aktivitas ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama bertawassul hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in dan yang tabi'in, para awliyaillah, para syuhada, wassalihin, para ulama, khusus ahli hadis kitab Syekh Saifuddin Al-Manibari, wajamai masyayikhina, masyayikhina, sunnatul syekhina, bahadur karim, kepada suku kahalat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa man tasalla ilaihi syai'ul lailul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ijtima'uhuma ayil imami wal ma'mumi di makanin kama ubida alaihi jama'atu fil asril khaliyah. Syarat berikutnya adalah harus berkumpulnya imam dan makmum di dalam satu tempat, ya, di dalam satu tempat. Fa'ikana kama ulida alaihi jama'atu bil asril khaliyati, sebagaimana ketentuan-ketentuan berjamaah di dalam masa-masa terdahulu. Fa'ikana di masjidin wa minhu jidaruhu wa rahmatuhu wa liyama kharaja anhu lakin hujira li ajlihi sawa'un a'ulima wa qafiyatuha masjidan au juhila amruha amalan bil ghairi wa huwa at-tahwitu. Kemudian apabila imam dan makmum itu berada di dalam sebuah masjid atau satu masjid, di antara masjid itu adalah jidaruhu wa rahbatuhu, temboknya dan serambinya. Jadi serambi itu termasuk dalam kategori masjid. Makanya dulu saya pernah ingat perdebatan pada saat pemasangan AC di sini. Karena kalau bangunan di luar masjid itu bukan termasuk bagian dari masjid, maka kita tidak diperbolehkan untuk menutup akses. Itu karena ini dianggapnya sebagai dua bangunan yang berbeda. Padahal syarat berjamaah tadi ayyakuna wa min al-istima'u imam wal makmum di makani. Artinya imam dan makmum itu berada di dalam satu tempat. Tapi wa in kana bi masjid
Wa ya ma kharaja wa minhu jidaruhu wa rubbatuhu wa ya ma kharaja lakin hujira li ajlihi. Ya. Di antara masjid itu adalah temboknya dan rohbah. Rohbah itu serambinya. Serambi masjid itu termasuk dalam kategori masjid. Wa ya ma kharaja yang disebut serambi adalah bangunan yang ada di luar bagian dari masjid, lakin hujira li ajlihi, tetapi dibatasi untuk masuk dalam bagian masjid. Ya, seperti ini namanya serambi. Sebelah sini juga serambi. Ya, ini serambi. Kenapa? Karena dibatasi. Beda dengan tidak ada batasnya, long ke sana. Berarti itu bukan bagian dari masjid. Tapi kalau dibatasi seperti ini, hujiratu, ini maka di luar dari bangunan yang pokok di tengah ini, itu termasuk bagian dari masjid. Sawa'un a'ulima waqtiyatuha masjidan au juhla abuha. Baik diketahui hukum wakafnya atau tidak. Sebab kategori masjid, ya, disebut masjid, itu tergantung dari wakif. Nah, ada orang mewakafkan, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, ya, atau bangunan ini untuk masjid. Maka sebatas bangunan yang ditunjuk oleh wakif itulah masjid. Nanti kalau ada bangunan baru setelahnya, itu bukan termasuk bagian dari masjid. Bangunan baru. Ya. Ya, saya kalau di alam Cilincing itu saya bilang, mana masjid, mana serambi. Serambi itu kalau memang dibangun belakangan, ini nanti di bawah ada penjelasannya, ya. Dibangun belakangan, bukan dibangun bersama dengan bangunan masjid yang pokok. Itu tidak, itu disebut masjid. Kalau yang belakangan, masjid yang baru atau bangunan yang baru, itu tidak bisa disebut masjid. Nanti kita akan bahas di belakang. Amalan bidzahiri wa at-tahwitu, karena mengamalkan kepada yang nyata, yang zahir, ya. Apa yang zahir? Yang zahir itu adalah wa at-tahwitu, pembatasan, adanya batas-batas itu, ya. Nah, ini maka bagian yang ada di dalam batas itu disebut masjid, ya. Serambi itu bagian dari masjid. Lakin malam yutayaqqan hudusuha ba'dahu, tetapi hal itu atau disebut dengan masjid apabila tidak diyakini itu sebagai bangunan yang baru. Berarti kalau bangunan yang baru bukan termasuk masjid. Jadi nanti dibedakan mana yang baru, mana yang lama, ya. Kalau yang baru nanti tidak dimasukkan ke dalam masjid. Sebab nanti kalau misalnya itu termasuk bagian masjid, maka hukumnya nanti hukum masjid ahkamul masajid. Hukum masjid itu beda dengan selain masjid. Misalnya begini, kalau serambi itu dihukum masjid, maka wanita yang haid tidak boleh duduk di situ. Dengan itu. Kan ini serambi Pak, bukan masjid. Oh berarti bukan masjid. Tapi kalau memasukkan serambi itu masjid, maka hukum-hukum masjidnya akan berlaku. Nanti apa? Orang iktikaf boleh di serambi. Masuk ke dalam Pak. Berarti iktikaf di serambi boleh. Kenapa? Karena serambinya bagian dari masjid. Kalau serambinya bukan bagian dari masjid, ya maka ketentuan-ketentuan sebagai bangunan lain, artinya bukan bangunan masjid itu berlaku. Harus tidak adanya penghalang, harus istitrok. Istitrok itu artinya nembus ke imam. Contohnya begini, ini kalau misalnya ini bagian di luarnya bukan masjid Pak, orang sholat di sana nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak ada jalan yang menembus sampai ke imam. Berarti yang sah yang mana? Yang situ ke belakang.
bagian depannya tidak sah. Kalau memang bagian yang di luar, di kanan, di kiri itu bukan bangunan dari bagian dari masjid. Sebab apa? Tidak ada jalan menembus. Ini penting. Kita akan kita akan bahas lebih detail karena banyak orang yang melakukan sholat di luar dan di dalam masjid dengan kondisi pintu tertutup. Kalau pintu tertutup, ya, apalagi terkunci, maka yang bagian dari luar itu tidak bisa menembus ke arah depan atau ke arah imam. Karena ada kacanya, Ustaz. Emang bisa menembus kaca? Walaupun kelihatan ada kacanya, ketika itu tidak bisa ditembus tanpa menolehkan badan, itu tidak sah. Tapi kalau itu bagian dari masjid, sekalipun kita tidak nembus ke depan, nggak masalah. Karena serambinya bagian dari masjid. Dulu saya tanya sama Ustaz Sarif, itu bagaimana? Itu bagian dari masjid, aman. Sekalipun pintu tertutup, aman. Karena kanan kirinya serambinya bagian dari masjid. Jadi kalau nanti bagian dari masjid, Bapak mau iktikaf boleh nggak di luar sini? Boleh. Di situ juga boleh, karena itu masuk dalam bagian masjid. Gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita menghukumi sesuatu menjadi masjid, maka konsekuensinya hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum masjid itu berlaku. Ya. Nanti ada sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Jangan sholat di lapangan, sebelum duduk sholat dulu. Ditanya, sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Mana masjidnya? Di Solo. Tahiyat lapangan namanya, bukan tahiyat masjid. Itu Pak. Wa minha istima'u ma al-imam sawa'un a'ulima waqfiyatuha masjidan aw juhila abduha amalan bidhahir wa ta'hud lakin malam yatayaqqan hudusuha ba'dahu. Tetapi hal ini ketika tidak diyakini bangunan itu adalah bangunan yang baru setelah bangunan masjid. Saya kemarin itu di Al-Alam saya bilang begini, Pak. Masjid yang dibangun lebih awal di mana? Yang di tengah. Berarti yang di luar namanya apa? Serambi masjid. Serambi masjid bukan. Karena itu ketahuan dibangunnya belakang. Nah, dibangunnya setelahnya. Wa anna ghairu masjidin. Kalau memang di situ diyakini barunya, ya, ada bangunan yang baru setelah masjid atau setelah masjid itu ada, maka fa innaha ghairu masjid, itu tidak disebut masjid. La harimu wa mawdi'un ittasala bihi wa huyi'a li maslahati. Bukan harimnya. Harim itu bukan serambi, tetapi bangunan yang di luar serambi, yang fungsinya hanya untuk pelengkap, hanya untuk kemaslahatan masjid saja. Ya, bukan serambi, tetapi memang di situ ada tanah yang lebih, ya, di bagian luar, yang fungsinya masih ada untuk kemaslahatan masjid. Misalnya apa? Tempat naruh sendal. Jadi kalau masjid ini turun, ya, ada tempat naruh sendalnya. Kalau berarti itu bukan diniatkan untuk masjid, tapi untuk naruh sendal. Ya, tempat yang ada kemaslahatannya untuk masjid, tetapi bukan bagian dari masjid, itu namanya harim. Ya, tempat naruh sendal, tempat curahnya air hujan misalnya. Ya, kita kalau bangunan kan nggak mungkin bangunan itu pas rapat sama tembok ini kan, nggak mesti ada lewatnya. Nah, lewatnya itu ada sisa tanah, ya, tempat curahnya air hujan, itu tidak disebut dengan masjid, tidak bisa disebut dengan masjid. Baik.
sohal iqtida'u wa inzadatil masafatu bainahuma ala talatumi'ati dira'in. Maka kalau seandainya bangunan masjid atau orang imam dan makmum berada di dalam satu bangunan masjid, maka sah, berjamaahnya sah. Walaupun jaraknya antar imam dan makmum lebih dari 300 hasta. Orang imam di sini, Allahu Akbar, makmumnya di sana satu depan pintu. Allahu Akbar, makmum dengan imam yang ada di sini, sah nggak? Sah. Walaupun jaraknya ini kalau ini nggak sampai 300 hasta ya. 150 meter, lebih dari 150 meter nggak masalah. Sholat di Islamic Center misalnya, imamnya di depan, dia makmum di depan pintu masjid, kan 150 meter lebih. Imamnya di sini, makmumnya di sana satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih dalam satu bangunan nggak masalah, nggak batal, ya. Sah, ya, jamaahnya sah. Awet telah menjadi ataupun bangunannya berbeda-beda. Kalau dalam satu lingkungan masjid misalnya, ternyata di dalamnya ada kamar-kamar, Pak. Jadi bangun kamar-kamar. Kalau ibu-ibu biasanya kan ada sekatnya, ya, sekat untuk barisan ibu-ibu misalnya, tutupnya permanen. Kalau masih di dalam bangunan masjid nggak masalah. Kemarin saya lihat di YouTube ada itikaf musim itikaf di Ramadan 5 Asrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Itu sampai ada orang bikin kamar di dalam masjid, tidur di situ satu kotak, tidur. Orang lagi itikaf tapi tidur, bikin satu kamar di dalam masjid. Kalau memang itu adanya di dalam masjid, walaupun beda-beda bangunan, nggak masalah. Masjid itu misalnya berkotak-kotak, berkamar-kamar, ya. Atau ruang sekretariatnya ada di dalam bagian masjid misalnya. Bagaimana dia melakukan sholat berjamaah sementara dia berada di dalam ruang sekretariat? Mungkin sekretariatnya tertutup karena pintunya di luar sana. Nggak masalah, Pak. Kalau memang posisi sekretariat itu adanya di dalam bangunan masjid. Berarti bukan dua bangunan, satu bangunan. Tetapi di dalamnya ada beberapa bangunan, ada beberapa kamar. Itu nggak ada masalah. Selagi masih ada di dalam masjid. Atau di atas, di bawah. Kalau ke atas kadang-kadang ada lagi lantai, Pak, ya. Tapi tangganya di belakang, ya nggak ada masalah kalau memang itu bangunan masjid. Ya. Karena di situ masih dalam satu bangunan, ya, atasnya bawahnya itu sama. Bihila biman bibina indihi la yaqudu bahu ilaihi bi al-sumir. Berbeda dengan orang yang berada di sebuah bangunan, ya. Layang putubahu ilaihi, yang bangunan itu tidak menembus kepada bangunan masjid, pintunya tidak menembus kepada bangunan masjid. Misalnya pintunya di paku, tadi Pak, pintu masuk ke masjid, sementara dia berada di luar bangunan masjid ini. Atau berbeda-beda bangunan. Awil talafat tadi kan bukan, berarti ini pengecualian dari satu bangunan. Ada orang melaksanakan sholat di beda bangunan, baik itu antara imam dan makmum atau makmum dengan makmum yang tersambung di imam, tapi sebagiannya berada di luar masjid, di bangunan yang lain. Bikhilafi man bibina'in fihi la yanfudu babu ilaihi, berbeda dengan orang yang sholat di sebuah bangunan yang bangunan itu pintunya tidak menembus sampai ke masjid.
Bi'an sumiro, misalnya pintunya dipaku, ya. Kana sabhan la marqalahu minhu. Atau bangunan yang kedua itu terdiri dari bangunan bertingkat, tetapi tidak ada tangga yang menembus atau tangga turunnya, tidak ada tangga turunnya, ya. La marqalahu minhu, tidak ada tangga untuk naik pada bangunan itu, ya, yang menembus dari masjid. Fala tasiu al-qudwatu illa ijtima'a hina idin, karena tidak ada perkumpulan atau pertemuan antara imam dan makmum. Ini maksudnya begini, Pak, ya. Misalnya di depan masjid ini atau di samping kanan samping kiri ini ada sebuah bangunan, tapi bukan bangunan masjid. Ini dibangun misalnya fungsinya untuk majelis taklim atau untuk madrasah misalnya. Kalau memang ada bangunan lain selain bangunan masjid, maka syaratnya harus menembus pintunya sampai ke pintu masjid. Jadi pintunya harus pintu yang terbuka. Nah, nanti posisinya orang yang sholat di bangunan itu ada jalan tembus, yang jalan tembusnya bisa dia lalui tanpa berbalik badan atau tanpa memalingkan kiblat. Jadi ngerti kan? Berarti kalau pintunya ada di sebelah sana, misalnya di rumah ini nih Pak, ini di rumah ini kan sebenarnya berdekatan Pak. Bolehkah orang sholat di rumah ini Pak? Kalau nggak ada pintu yang nembus kemari, ya sah. Tapi kalau ada pintunya dan pintunya terbuka, lurus dengan bangunan yang juga pintunya terbuka atau tidak tertutup terhalang oleh apapun, bisa jadi rumah ini bisa dipakai untuk sholat berjamaah kemari. Asalkan memang ada pintu yang nembus kemari, bukan pintu yang di depan. Kenapa nggak bisa? Kalau pintu yang di depan, kalau dipakai untuk berjamaah, kemudian dia sholatnya di dalam rumah itu, ya tidak sah. Kenapa? Karena dia harus untuk menembus ke arah imam harus berbalik badan. Pintunya di depan. Kalau pintunya di sini misalnya, nggak ada pagar nih Pak. Kalau ada pagar nanti ada penghalang. Ada pagar. Nanti dia bisa istiqomah namanya, bisa menembus sampai ke arah imam, maka sah saja. Sekalipun ini dua bangunan yang berbeda. Kan tadi kalau sahnya sholat berjamaah jika imam dan makmum berada di dalam satu bangunan. Bagaimana kalau berada di dalam dua bangunan? Maka pada bagian bangunan itu harus tidak ada penghalangnya atau tidak ada pintu yang tertutup. Pintunya harus terbuka, ya, juga pintu masjidnya juga harus terbuka. Atau ada orang yang berjamaah di luar masjid yang masih masuk dalam kategori bangunan masjid. Bangunnya ada makmumnya di sana, ya nggak masalah. Gitu. Baik. Wala tasir. Kemudian apa? Wala marqalahu. Aukana subhan la marqalahu minhu. Atau di depan, di samping kanan, di samping kiri misalnya, ada bangunan bertingkat. Nah, orang berdiri Pak, di sebelah sini ada balainya, ada balkonnya, ya, ada balkonnya menghadap kemari. Nah, orang sholat lihat makmum di bawah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sah nggak? Tidak sah. Karena dia bangunannya di atas, tidak ada tangga untuk turun. Kalau dia mau nembus ke imam harus bunuh diri, Pak. Harus bunuh diri dulu. Nah ini nggak boleh. Ya. Kalau memang di depan atau di samping kanan, samping kiri itu dia sholatnya di atas, maka harus ada tangga yang menembus ke arah imam.
Saya ingat bangunan di Pondok Pesantren Lirboyo sebelah kanan itu di atasnya adalah kantor madrasah. Memang fungsinya untuk kantor, bukan untuk masjid. Maka dibuat tangga turun Pak dari kantor itu, tangga turun sampai ke pintu bagian depan. Di sini ada pintu, di sini ada tangga turun. Sehingga tangga turun itu melihat ke bawah itu lihat orang berbaris makmum di serambi, kelihatan dari atas dia ada satu orang yang lihat, maka belakangnya ke sana bisa berjamaah karena ada sambungannya. Kalau nggak ada sambungannya nggak sah. Ini kadang-kadang orang bikin garis-garis, ya, garis-garis kalau mau sholat id nggak muat masjidnya perlu bikin garis. Harus dipikirin Pak, garis itu nggak bisa sembarangan. Garis itu harus istiqrah dengan makmum yang ada baik di samping atau di belakang kelihatan, maka diukurnya di sini. Jadi kalau di sana ini bukan bangunan masjid, orang sholat di sini nggak sah. Kalau itu bukan bagian dari masjid. Kenapa? Nggak ada jalan tembusnya ke sini. Nggak ada jalan tembusnya ke sini. Nah, tapi karena ini diyakini bangunan masjid semuanya, maka di luar nggak ada masalah, sekalipun tidak ada robitnya. Nggak sama masalah ini. Kalau masih dalam satu bangunan masjid tidak apa-apa. Nah, walaupun ada pisah-pisah ruangan tidak masalah, tapi masih dalam satu masjid. Fala tasihu al-qudwatu illa ijtima'a minahidin, maka tidak sah sholat berjamaah pada posisi dua bangunan tersebut karena tidak bertemu antara imam dan makmum dengan demikian. Kamala waqafa min wara'i syubbakin bijidaril masjid wala yasilu ilaihi illa bisrirorin awin etofin. Nah, atau dia berdiri, ya, di belakang jendela, ya, atau tembok masjid yang tidak bersambung kepada masjid kecuali dengan cara dia menoleh atau membalikkan badan, berpaling dari arah kiblat, ya, maka itu tidak sah. Kayak tadi itu Pak bangunan, ada bangunan di depan, dia nggak bisa menembus kemari, sekalipun di situ misalnya pasang kaca gede dan jendelanya, orang sholat dari rumah ini kelihatan. Tapi karena harus kesininya melalui cara dia harus isbiror. Isbiror itu artinya berbalik badan, menghadap dulu ke sana, baru bisa putar kemari. Maka tidak sah kalau dipakai untuk sholat berjamaah. Jadi ukurannya jelas. Kalau memang itu pisah bangunannya, dua bangunan, satu masjid, satu bukan masjid, maka syaratnya harus bersambung, ya. Bersambung itu tidak harus berbalik badan ketika harus menembus ke arah imam. Yang kedua, ketika bangunannya bangunan yang loteng atau bertingkat, ya, maka harus ada tangga, yang tangga itu juga bisa menembus ke arah imam dengan tanpa berbalik badan. Bi ayyan harifa an jihatil qiblati, ya, misalnya dengan berpaling dari arah kiblat. Jadi bisa, tapi harus belok kanan atau belok kiri. Kalau belok kanan belok kiri berarti kan tidak searah dengan kiblat. Nah, itu nanti dia melakukan sholat di bangunan itu tidak sah. Itu Anda bikin barisan Pak, ini misalnya masjid jauh, tapi di bagian ujung sana mestinya kan seperti kemiringan yang ada di masjid. Tapi garis yang ke sana tidak semiring dengan bangunan masjid. Oh, agak geser ke kiri. Terus berarti yang paling depan itu nanti kalau dipakai buat sholat, maka tumitnya lebih maju daripada tumitnya imam. Itu juga nggak sah. Jadi posisi di luar itu juga
harus tidak melewati ya, tumitnya imam. Kalau sampai melewati tumitnya imam, berarti berdiri di bagian situ tidak sah. Walau kana ahaduhuma fihi wal akharu kharijahu syurut ma'mur bil masafati bi an la yajida ma bainahuma ala thalathati dhira ala thalathati dhira takriban. Jika salah satu di antara keduanya, imam dan makmum di dalam masjid, ya, dan yang lain di luar masjid, maka disyaratkan jarak antara dia dengan makmum, imam dengan makmum, jaraknya tidak boleh lebih dari 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira sekitar 150 meter. Ya, ada orang jamaah di ujung. Ya, misalnya itu lapangan bola misalnya, lapangan bola di ujung sana. Kalau itu jaraknya belum sampai 150 meter, maka masih termasuk sah jamaah. Tapi kalau ukurannya dengan makmum yang paling belakang, ini ukurannya makmum paling belakang ya, bukan dengan imam ya. Makmum pada soft yang paling belakang dengan berdirinya dia, itu jaraknya rentannya di atas 150 meter, maka tidak sah. Kalau masih di dalam 150 meter, sah. Ya. Ada muhailin bainahuma yamna'u mururan aw ru'yatan. Kemudian syarat berikutnya harus tidak ada penghalang di antara keduanya yang bisa mencegah lewatnya dia atau melihatnya dia. Jadi harus tidak ada penghalang. Misalnya kalau di sini nih, ada gang sono, ada gang sono. Ya. Setelah itu ada gang lagi ke sana. Misalnya, bagaimana kalau orang yang ada di gang sana bisa berjamaah dengan orang yang ada di masjid? Bisa, Pak, dengan catatan di sini ada orang yang sholat, nanti di ujung gang sana ada orang yang sholat misalnya, dan dia bisa melihat sini, bisa melihat orang di sini, maka orang yang di sana bisa dilihat di belakangnya, yang di belakangnya bisa bermakmum berjamaah dengan yang ada di masjid. Jadi itu harus ada dia bisa melihat orang yang ada di depannya. Tidak ada penghalang ini maksudnya bagaimana, Pak? Tidak ada penghalang itu artinya ada, apakah itu berupa tali atau jaro, pagar, ya, pagar rumah itu dalam keadaan terkunci misalnya, yang tidak memungkinkan orang yang ada di belakang sana nembus ke arah imam karena kondisinya terhalang oleh bangunan atau oleh pagar misalnya. Itu sudah sah nanti. Ininya ditutup, gerbangnya ditutup, misalnya dikunci, orang sholat di jalanan sah kan? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ada hakil, ada penghalang, ada penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak sah sholat orang yang di luar sana. Itu. Minal ma'mumina hida'a munfadid, atau berdirinya satu dari makmum. Jadi makmum kan banyak, Pak, tapi dia di ujung gang misalnya berdiri satu orang saja, supaya dia bisa terlihat oleh orang yang ada di gang sana. Ini sah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, sama aja terhalang, Pak, nggak bisa melihat, itu tidak sah. Pokoknya kemarin itu ada orang yang bangga banget, Pak,
berapa umroh pakai hotel bintang 5 persis di atas di Tower Zamzam, di Tower Zamzam. Buka jendela sudah kelihatan Ka'bah. Umat langsung gelar sejadah di situ. Allahu Akbar, dia takbir di kamar. Imamnya di bawah. Sangga ya kayak gitu? Gak sah. Ya kan harus ada tangga turun. Tidak istitrah namanya. Nah, liftnya ada di belakang, dia harus ke belakang dulu, berarti berbalik kan gimana? Nah, jadi tadi itu syarat ada tangga itu tangga yang kalau dia turun tidak harus berbalik baru itu sah. Ini karena lain bangunan. Kalau sama dalam satu bangunan masjid tidak masalah. Kalau masjid kita yang tingkat itu tangganya di depan, Pak. Nggak ada tangganya ke sini, jelek. Tangganya di depan. Nggak masalah. Kenapa? Karena ada makmum yang ada di atas sama bawah, tapi ini dalam satu bangunan masjid. Nggak masalah kalau masih dalam bangunan masjid. Yang tadi saya bilang itu adalah di luar masjid, bangunan di luar masjid, bukan masjid. Nah, itu syaratnya harus ada jalan tembusnya. Harus ada orang yang berdiri sekiranya bisa dilihat oleh makmum yang ada di belakangnya, begitu. Dan terus bersambung. Sini ke sana, jalanan nanti ke sana nembus sampai pos RW, ya. Di pos RW nanti ada orang berdiri di sana, jalanan ke sana ada lagi, ya masalah. Ya masalah. Yang penting tadi itu bersambung. Jalanan sini ke sana satu pos RW, lewat nih Pak, sampai jalanan di sana ada orang yang kelihatan dari belakangnya, terus ke sana. Sampai ujung. Nah, taman. Nah, sebelum taman ada orang lagi boleh ke sini, boleh sampai Lestari. Nanti gedung Lestari dipakai sholat berjamaah, imamnya ada di masjid. Nah, apa? Kan di Masjidil Haram begitu Pak. Sampai ujung. Sebenarnya panjang namanya. Makanya takbir yang di depan dengan takbir yang di belakang itu duluan yang di depan dan di belakang itu selalu akhir. Kenapa? Kabelnya panjang. Jadi jauh nggak masalah. Dan itu patokannya. Kalau kita misalnya berjamaah ya, karena kebagian waktu sehingga harus mengambil posisi jauh dari masjid, pengennya sholat tetap dapat jamaah dengan imam yang ada di masjid, nggak apa-apa, tapi jangan memilih tempat yang sekiranya dia dengan makmum yang paling belakang yang kita lihat itu rentang jaraknya tidak boleh kurang dari 300 hasta atau 150. Deketin dulu Pak. Kalau sudah masuk kira-kira melewati 150 meter kita berubah berpribadi ke sana. Itu. Hida'ah munfadid fil ha'ili in kana kama yasir. Awukufu wahidin minal ma'mumina hida'ah munfadid fil ha'ili in kana. Jadi ini tadi yang saya bahas ya, atau berdirinya seseorang dari makmum selurus dengan jalan yang nembus. Jadi kata tadi itu misalnya ke sini pos RW ada jalan tembus yang ke sana, maka di pos RW lewat harus ada makmum. Satu orang saja misalnya, itu bisa mengesahkan yang di belakangnya. Walaupun makmumnya cuma satu orang saja. Masih di belakangnya masih bisa lihat, walaupun cuma satu orang. Itu kesannya sah semua. Tapi kalau yang paling depan tidak bisa melihat makmum, satu pasukan, satu jamaah yang belakangnya semuanya tidak ada yang sah. Itu. Jadi harus ada penyambungnya.
Kama idza kana bibina'aini kasoknin wa suffatin min darin aw kana ahaduhuma bibina'in wal akharu bi fadha'in wa yustaratu ayatun huna ma marra wa in hala ma yamna'u mururan kasyubatin aw ru'yatan dabadin mardudin wa illam tuhlak dhabbatu liman al-musyahadata. Jadi ini apabila bangunan itu ternyata adalah ada dua bangunan seperti apa? Kasohnin wasufatin, kasohnin wasufatin, seperti ada ruang tengah. Di bangunan itu ada ruang tengahnya, kemudian ada terasnya. Ada ruang tengah, ada terasnya. Ya. Aukana ahaduma bibina'in wal akharu bi fadha'in, atau salah satunya berada di bangunan, yang lain ada di halaman. Ya. Itu berarti sudah terpisah. Maka kalau ta'idul guna kalau demikian, maka syarat yang tadi itu juga harus terpenuhi, ya, harus tembus, tidak ada penghalang, kemudian jarak antara makmum paling belakang dengan tempat berdirinya dia tidak kurang dari 300 hasta. Kalau memang bangunan itu bertingkat, maka harus ada tangga, kemudian harus ada robit itu artinya orang yang menyambung, ya, seperti yang tadi syaratnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.